Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatus sadisatu. Utawi hikayah as-sadisatu kang nomor 6 apa al-hikayah iku fi ta'alluqil batiniyati tetep ing dalem mertelake hubungan kang bangsa ati, hubungan kang bangsa batin baina syaikhi ing dalem antarane guru wa tilmidhihi lan santrine lan muride asy-syaikh. Menjelaskan hubungan batiniyah antara guru dengan murid. Kana ono sapa ba'dut talamidi setengah pira-pira santri iku mata sedo sapa syaikhuhu gurune ba'dut talamid fa arada mongko ngarepake sapa ba'dut talamid iku tama yen toh ngatamake sapa ba'dut talamid al-kitaba ing kitab inda qabrihi ing dalam sandinge pesareane syekh, dalam sandinge pesareane syaikhuhu. Seorang murid yang hendak kitab dihatamkan di makom gurunya. Ini menunjukkan bahwa kuatnya hubungan murid tersebut dengan gurunya. Gurunya sampun sedo pun masih tetap kepingin ngatamaken kitab wonten persareanipun guru. Makanya kita jangan hanya jadi murid dunia, tapi kita juga menjadi santri, baik guru kita sudah masih ada di dunia utawa sudah berada di alam barzakh. Kula bola-bali ngomong, ya ele-ele aku misale kula utawa para adik kula utawa mas kula, mbak yu kula sing sampean ngaji teng beliau-beliau, piye-piye nggih ele-ele awake dhewe guru sing mau anggap guru. Ketika besok saya meninggal misalnya, saya sendiri, saya pribadi kok saya meninggal, kewajibanmu itu adalah tetap menyambung dengan keturunan kita, dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Jangan sampai hanya menjadi santri dunia saja. Wah, Gus Wafa wis mati, ya ora tau ning pondok, ora usah ning pondok. Aja sampai kaya misale ketekdir dadi muridé Mbah Yai Ahmad Nasihah. Nalika Mbah Yai wis sedo, banjur tidak pernah ke pondok. Ngapain saya ke pondok? Gak ada siapa-siapa. Guru saya sudah meninggal. Itu kan salah besar. Tidak boleh seorang santri punya pedoman seperti itu. Jadi ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan daripada murid tersebut dengan gurunya. Ngatamaken kula alfiyah hatam teng ngarsane Mbah Yai Jazuli.
Sorogan langsung teng pesareane Mbah Yai Jazuli. Karena kita sangat percaya bahwa beliau-beliau yang sudah meninggalkan kita, para masyayikh kita itu justru lebih melihat terhadap santri-santrinya ketika sudah meninggal. Makanya dikatakan i'tina'ul wali li qarabatihi ba'da mautihi niku aqwa min i'tina'ihi li qarabatihi qabla mautihi. Kesungguhan wali, perhatiannya para masyayikh kita terhadap korobahnya, terhadap santri-santrinya, terhadap keturunan-keturunannya, ketika setelah meninggalnya beliau itu justru lebih kuat. Aqwa min i'tinaihi qabla mautihi, lebih kuat dibandingkan perhatian beliau dulu ketika beliau masih hidup. Karena para wali itu bukan nabi, para kiai itu bukan nabi, sehingga beliau dulu ketika hidup masih memikirkan dirinya sendiri, masih memikirkan apakah dirinya masih selamat atau tidak. Jadi tidak fokus 100% mendoakan santri-santrinya karena masih berjuang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Piye-piye sanes nabi mboten dijamin swarga. Sementara ketika setelah meninggal sudah tidak ada kewajiban lagi, sudah tidak ada perjuangan lagi, tinggal beliau-beliau itu fokus terhadap mendoakan para santri-santrinya. Mulanya Abah nek duwe hajat pasti langsung sowan dateng Mbah Yai Ahmad Nasiha. Masalah nopo mawon ya apa niku nek kula nek biasane ziarah nek pas boten kalih sampean niku nek duwe hajat nggih langsung diaturaken secara lesan, nyuwun tawasul, nyuwune mboten teng Mbah Yai. Mbah Yai itu masyayikh itu hanya sebagai lantaran nggih. Nyuwun tulung dipun aturaken dhateng Allah. Panjenengan ingkang langkung caket kalian Gusti Allah, panjenengan ingkang langkung saged langsung matur kalian Gusti Allah, di ACC langsung saking Allah. Lah awake dhewe kan kita ini mau sowan presiden, langsung presiden kamu telepon, nggak bakal diangkat. Ya kita siapa? Ya kita harus lewat orang dalam. Ketika kita lewat orang dalam, tujuan kita bukan orang dalam itu. Tetap tujuan kita adalah Bapak Presiden. Ya, itu namanya tawasul seperti itu. Maka jangan pernah teman-teman ini menjadi santri yang hanya punya hubungan secara duniawi saja. Sampai saksikan ada seorang murid ketika menghatamkan kitabnya, dia menghatamkan di depan kuburan gurunya. Hal semacam ini tidak bisa kemudian serta-merta kamu dapatkan. Ujuk-ujuk kue. Tapi perlu adanya kedekatan secara batiniah. Lah kesampean sekarang saya tanya, apakah setelah sholat sampean Fatihah terhadap para masyayikh? Gak usah dijawab, jawab dengan dirimu sendiri. Nyambung kita dengan para masyayikh sekarang ya salah satunya dengan Fatihah ba'da sholat, Fatihah ketika mau ngaji. Lah apakah kita ini sudah istiqomah Fatihah kepada beliau? Kemudian kita bangga, saya ini santrinya Mbah Yai Ahmad Nasiha, saya ini santri salafiyah, tapi tidak pernah kirim Fatihah kepada beliau-beliau. Terus nanti di akhirat minta diakui. Lah gimana? Nyambungnya gimana sama Mbah Yai? Nyambung sama para masyayikh gimana kita nanti di akhirat minta diakui sama Mbah Yai sementara kita tidak pernah nyambung hatinya dengan Mbah Yai. Jadi ini penting ya. Nah, ketika beliau menghatamkan kitab di ngarso gurunya, di ngarso pesarean gurunya. Falamma arodani, mongko ing dalem semangsane ngarepake sapa ba'dut talamiz ayyaqra'a ing yen toh maca sapa ba'dut talamiz qala mongko ngucap sapa ba'dut talamiz ka'adatihi kaya kebiasaane ba'dut talamiz qabla al-qiraati ing dalem sadurunge maca kitab.
Dan ketika membaca di depan pesareanipun gurunya itu, dia melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan ketika dia baca kitab. Nah, kalau kita ya, qolal musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kalau kita mungkin seperti itu adatnya. Tapi kalau di sini beda, radhiyallahu ankum. Ya, ini adatnya gurunya dan adatnya santri tersebut ketika mau baca kitab niki radhiya mugi-mugi ngridani sapa Allahu Gusti Allah angkum saking sira kabeh. Angkum saking sira kabeh. Fasami amongko krungu sapa ba'dut talamid min qabri syaikhihi saking pesareane gurune ba'dut talamid hatifan ing swara tanpa rupa. Hatifan ing swara tanpa rupa. Kemudian tiba-tiba dia mendengar dari kuburnya, dari makomnya gurunya, suara tanpa rupa. Yaqulu ngucap sapa hatif, dawuh sapa hatif, wa ankum ing pengucap wa ankum. Jadi radhiyallahu ankum pun jawab wonten hatif wa ankum, kamu juga. Semoga Allah meridhoi untuk tidak menyiksa panjenengan semua. Terus dijawab juga panjenengan semua. Artinya ada timbal balik. Artinya ada jawaban dari gurunya, ada sambungan yang sangat kuat dari gurunya. Dulu ketika Simbah Yai Din rawuh teng mriki, ketika hari Kamis, kalau sangat ingat, kalau nikah hari Sabtu, Kamis niku Mbah Yedin rawuh di sini. Mbah Yai Zainuddin Jazuli, kita tidak pernah ngaturi, kita nikah, kita menikah. Saya itu menikah kan, Sabtunya menikah. Resepsi teng mriki niku hari apa ya, aku lali. Nek suami lali nggak apa-apa lah. Kalau istri biasanya tetap ingat. Tanggal 23 Mei harinya hari Senin insyaallah. Ya. Mulai aku biasanya di Seneni, ayo tanggal piro cek ning HP. Tanggal 23 Mei hari Senin niku. Kalau nikah teng mriki niku kan hari Senin, resepsi di Wonoeso itu kan hari Senin. Hari Senin itu ya tidak ngaturi seluruh masyayikh karena beberapa masyayikh yang sambung dengan saya saja yang kita aturi di sini. Maksudnya yang langsung mutasil saya khidmai secara langsung saja yang kita aturi di sini seperti Neng Eva dan Gus Ahmad itu, tapi mboten rawuh Gus Ahmad. Yang diaturi sedaya para masyayikh niku ketika di Nampu Dadi. Sedaya masyayikh pun aturi mriku. Nah, tapi kita mendapatkan rezeki cara Abah dawuhe Abah, rizki min haitsu la yahtasib. Iki rizki sing ora disangka-sangka. Mboten ngaturi ananging Mbah Yedin kersa rawuh teng mriki. Tanggal hari Kamisnya Mbah Zainuddin Jazuli rawuh di sini. Nggih. Mboten kita undang, mboten kita aturi, tapi beliau rawuh di sini. Dan kula sangat yakin, sangat mantap sekali bahwa kehadiran beliau di sini pasti karena kesambungan antara Abah dengan Mbah Yai itu sangat kuat. Itu sama Huda Jazuli ketika rawuh di Nampu Dadi. Padahal tidak ada acara di Nampu Dadi itu. Beliau ada acara di mana ngoten. Kemudian kepingin rawuh teng Nampu Dadi. Terus umik kula niku pirsa kalau Mbah Yai niku di Kebumen. Aku kepingin Mbah Yai ngaturi Mbah Yai tapi kira-kira kersane apa ora lah. Saestu. Lah akhirnya wonten kabar Mbah Yai niku badhe pinarak wonten Nampu Dadi. Setelah beliau pinarak nang mriku, hadir di sana, rawuh teng mriku, Mbah Yai terus dawuh. Buning kan undang umik kula kan buning. Buning aku kok kudu rene ae. Aku kok kudu rene, kepengin rene ae maksudnya. Ket mau kok kepengin nang Nampu Dadi ae. Ngapunten Yai, wau dalem umik niku matur, ngapunten Yai, wau dalem maos ke Fatihah dateng panjenengan, khusus dateng panjenengan ping 700. Oh lah, ya
layakno aku kok kudu rene mau Fatihah. Itu hal-hal yang seperti tidak masuk akal, tapi itu adalah alaqah batiniyah yang kadang kita tidak memiliki hal-hal semacam itulah. Itu perlu adanya kedekatan secara batin, bagaimana kita mencintai, mahabbah kita kepada pondok, mahabbah kita kepada para masyayikh. Ingat, Mbah Yai ini para masyayikh itu akan mencari orang dua, satu yang dicintai oleh masyayikh, dua yang mencintai masyayikh. Nah, kalau kita kemudian sulit mendapatkan derajat yang dicintai oleh walinya Allah, angel. Dicintai wali Gusti Allah niku ya angel. Kita sudah melakukan apa untuk kemudian beliau jatuh hati kepada kita? Ya setidaknya kita punya kesempatan untuk ditimbali oleh beliau nanti menjadi santri yang mencintai masyayikh. Nah, cintanya tidak hanya sekedar di lisan saja. Kamu mencintai, buktinya apa? Nggak pernah sowan, ya nggak tahu, ziarah ya males-malesan misalnya. Fatihah ya nggak pernah tahu, nggak pernah. Nah, cintanya dari mana? Kan harus dibuktikan cinta itu. Tidak hanya di lisan saja. Nah ini gurunya kemudian mengatakan wa angkum lan anduh saking sira kabeh ka'adati syaikhihi koyok kebiasaane gurune ba'dut talamiz fi hayatihi ing dalem nalika sugenge syekh. Jadi ini unik ya. Kalau baca di kelas, misalnya di kelas sorogan, niku diawali dengan radhiyallahu ankum baru baca kitab. Nah, adatnya gurunya dulu ketika nyorok itu juga mengatakan wa ankum. Jadi ketika muridnya radhiyallahu ankum terus gurune wa ankum. Itu kebawa adatnya sampai ketika beliau di alam barzah. Wa takarrara lan bolan baleni apa zalika mengkono-mengkono sama wonten mawon midanget nggih sami'a niku dhuwure sami'a min qabri syaikhihi niku sam'u min qabri syaikhihi dhuwure pas miroron kelawan bola bali tidak hanya satu kali tapi berkali-kali wa fi yaumin ing dalem dina minal ayyami kang saking pira-pira dina bahkan di beberapa hari juga. Oh, ngoten nggih wa fi yaumin ing dalem suwijine dina minal ayyami kang saking pira-pira dina lam yasma ora krungu sapa ba'dut talamid al jawab ing jawab min syaikhihi saking gurune ba'dut talamid. Di beberapa kesempatan tidak mendengarnya lagi. Biasanya aku krungu jawaban kok niki mboten enten. Fara'ahu mongko mirsani to ngimpi sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim ba'dut talamid ing syekh fin naumi ing dalam jerone turu ternyata bermimpi di dalam memimpikan gurunya di dalam mimpinya melihat gurunya di dalam mimpinya fasa'alahu mongko takon sapa ba'dut talamid ing syekh an adami ijabatihi saking ora onone jawabane syekh ka'adatihi koyok kebiasaane syekh. Nyun sewu yai kok mboten mireng malih jawaban saking panjenengan kados biasanipun. Seperti biasanya kok enggak ada. Biasanya ada jawaban wa angkum ini lama enggak ada, kangen dia. Faqala mongko ya Allah ya Rabbi ya Karim faqala mongko ngucap faqala mongko dawuh sapa syekh kuntu ana sapa ingsun hayina idzin ing dalem mangsane adami ijabah iku masyhulan ketungkul bitauzighi thawabi qiraati ahadin kelawan bagi ganjarane wacane wong siji kana kang ana sapa ahad iku yuwakiluni makilake sapa ahad ing ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono qiraah fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono qiraah. Ini juga menunjukkan betapa para masyayikh kita ketika sudah di alam barzakh masih sangat perhatian terhadap santri-santrinya. Cara gampangane aku gak jawab mergo akeh uang sing maca Fatihah, maca kalimah-kalimah thayyibah dikirimke teng aku sekaligus dia tawasule kebiasaan ziarah kan tawasulnya mboten namung teng kiai sing diziarahi lho.
Tapi banyak biasanya nyuwun berkah kagem putra-putrane, nyuwun digampangaken urusane. Lah saya itu sedang sibuk membagi ganjaran, membagi pahalanya seseorang dan seseorang yang mewakilkannya kepadaku. Gampangnya gitu tadi, ada banyak orang yang ziarah, kemudian orang-orang itu kemudian tawasul terhadap guru tersebut, terhadap kiai tersebut, minta tawasul hajat dan lain sebagainya. Jadi yang diurusi tidak hanya satu. Mulane kok kowe ziarah bola-bali, kok urung diijabah, antri, paham ora? Kamu jangan pernah ragu terhadap kedekatan para wali yang kamu ziarahi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat dekat sekali wong. Nek gak dekat gak bakal diziarah. Gak bakal diziarah, kowe ora mungkin to ziarah ning kuburane maling. Ora ono to ziatur maling 10, wali 9, maling 9. Ya gak mungkin toh. Artinya orang yang sudah meninggal saja masih diperhatikan oleh masyarakat, masih menjadi magnet oleh masyarakat. Itu sudah satu simbol bahwa itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ada orang dikubur di puncak Gunung Muria, kemudian orang berbondong-bondong ke sana, tahu ada di sana ada makam yang mulia, kemudian orang berbondong-bondong ke sana. Jajal kuburanmu ning kono, ora enek sing nganggep. Nah ini magnet Allah yang menggerakkan kita untuk berziarah kepada beliau, bukan kemudian kitanya ini. Tidak, Allah yang menggerakkan kita. Dan karena magnet beliau dan kedekatan beliau terhadap para wali itu, dengan Allah itu. Jadi ketika kamu sudah tawasul dengan masyayikh, tawasul dengan para wali 9 misalnya pas ziarah itu, sudah mantep saja, suatu saat saya akan tiba gilirannya. Lu saking akeh saiki sing ziarah pirang-pirang kan. Pirang-pirang. Jadi yo sabar. Antri nomor piro? Lah tergantung Fatihahmu ping piro. Lah Fatihahmu karo turu ngene iki yo. Lah piye? Makane dawuh kula nate sowan dateng Gus kula. Gus Aris garwane ning Eva niku. Nek didhawuhi Gus Mik niku kan pencinta Gus Mik nggih. Santrinipun Gus Mik. Gus Aris niku santrinipun Gus Mik. Ya, Gus Mik niku nate dawuh, nek ziarah nang wali, nek ziarah nang kiai, nek ziarah nang wali, kepingin wali iku langsung madhep nang awakmu, minimal Fatihah ping 400. Itu langsung proposal ditaruh di atas sendiri, paham? Lah awakmu pisan nek ora khusuk yo ngantri nomor piro iku, Sementara banyak para kiai-kiai, banyak para ulama-ulama yang ziarah tenanan yo nang dhuwur dhisik kuwi sing hajate. Makane kowe gandolo abah wae wis ngono, sing khusuk abah. Awake dhewe pun derek khusuk abah ngono. Engko kan awake abah kan nggawa daftar. Niki kula beto daftar. Jadi kadang penting enten imam sing khusyuk, sing nyambung niku penting. 400 kali, nggih 400 kali. Kalau kepingin kiai niku, tiang niku langsung madhep dateng tiang sing ziarah niku. Ya cara gampangane ana tamu akeh, ana sing gawa ana sing gawa rokok, ana sing gawa duit, ana sing gawa jeruk, ana sing gawa apel. Lah mesti wong normalnya logikanya manusia pasti langsung tertuju yang bawa yang paling menarik. Ada yang bawa mobil 10. Lha iki salah. Esik kan ngono. Logikanya kan seperti itu. Ya, jadi yakinlah bahwa para masyayikh kita itu selalu mendoakan kita. Makanya jangan pernah putus Fatihah dengan para masyayikh. Nggih. Lho nggih saestu niku. Kalau kamu punya masalah pun Fatihah datang masyayikh, insyaallah dibuka masalahnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit tarain amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Al-hikayatus sabi'atu utawi cerita as-sabi'atu kang kaping 7 iku fi aqibatil khiyanati, tetep ing dalem mertelake akibate khianat.
pengkhianatan nyidrani lisyaikhi maring guru. Lisyaikhi maring guru. Akibat berkhianat dengan guru kita. Khianat itu piye? Khianat itu didhawuhi gak nglakoni, dikasih tanggung jawab tidak dilakukan. Iku jenenge khianat. Ruya dan riwayatake apa anna muridan sak temene murid iku talaba nuprih sapa murid min syaikhihi saking gurune murid ayu allimahu ing yen toh mulang sapa syaikh ing murid al ismal a'zama ing asma kang agung. Suatu ketika ada seorang murid minta diajari tentang asmaul a'zam, ismul a'zam, tentang nama-nama yang agung. Dateng gurunipun. Akhire fa'atahu mongko paring sapa syaikhihi ing murid syai'an ing suwiji-wiji mughaton kang den tutupi. Oh, kepengin ismul a'zam, yo. Iki tolong iki digawa iki. Wadah, kotak, box cara saya. Box tapi tertutup. Tidak tahu isinya apa. Wa qala lan ngucap, wa qala lan dawu sapa syekh. Ausilhu. Nekakno sapa sira ing syai' ila muridi maring santri ingsun fulanin nyatane fulan. Iki tolong disampaikan ke didhawuhi ini. Jadi ono santri arep ngaji didhawuhi iki tolong sampaikan dulu ke santri saya namanya ini ya. Ini hal kecil. Hal kecil tapi sangat punya akibat dan manfaat. Makanya jangan pernah meremehkan sekecil apapun perintah dari orang tua kita, dari guru kita. Jangan lihat bentuk perintahnya, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Ngerti? Fa akhadhahu mongko ngalap sapa murid ing syai'. Akhirnya saya nggih ya dibeto, tapi di jalan dia penasaran. Apa to jane isine iki? Kok koyo penting-penting banget temen wong aku pengen ngaji kok dadak dikekno dadak didhawuhi sik kekno iki nang santrine. Penasaran dia. Summa fatahahu nuli beberapa saat kemudian, summa itu kan pakai tunda. Beberapa saat kemudian summa fatahahu nuli buka sapa murid ing syai' fit tariqi ing dalem dalan liyanzura drapun bisa ningali sapa murid ma ing barang fihi kang maujud ing dalem syai'. Tiba-tiba fakharaja mongko metu minhu saking syai' apa fa'ratun koruptor. Tikus maksudnya. Apa fa'ratun tikus. Tiba-tiba dari box itu keluar tikus sangat banyak sekali. Kaget kan? Ya saya dipermainkan, langsung merasa saya dikerjai ternyata sama guru saya. Balik muring-muring nih. Muringe murid kalih guru nggih mboten muring terus napa? Bengok-bengok nggih mboten. Grundel. Nah, iki grundel. Faraja mongko bali sapa murid di kamalil ghaizi kelawan sak sempurnane muring grundel piye to jebule orane apa jebule isinya tidak ada artinya tikus aku dikerjai asem sampai ngono kan berarti kan tidak punya kedekatan sama gurunya. Kula niku nate ditelepon ning Eva kan teng Jogja to Jogja. Sowan ning Eva di Jogja, nggih. Kapan Mas saiki? Saya berangkat ke sana. Ternyata ning Eva masih di Cilacap. Ya saya malah wah kesempatan itu. Memang ning Eva itu sangat longgar, sangat memberikan. Saya hanya menafsiri dengan husnuzon saya sendiri. Wah, hikmahnya ini saya bisa ke mall dulu, saya bisa jalan-jalan dulu ya, untuk sambil nunggu beliau rawuh di Jogja. Nah, saya nggak tahu di mana letaknya beliau, pinaraknya beliau ketika di Jogja nggak tahu.
tanya nggak boleh. Pokoknya ke Jogja sekarang. Ya sudah, saya berangkat ke Jogja sama Irfan itu. Kemudian terjadilah perjodohan di situ ya itu. Pertemuan pertama, bukan perjodohan. Pertemuan pertama antara Gus. Tapi jangan di nanti malu ya. Itu di sana itu. Jadi memang niatnya kepingin mempertemukan Gus Irfan sama Neng Hira. Itu saya jadi sampai Jogja saya sama Irfan itu jam 8 malam, itu ketemu Neng Eva jam 2 malam di kafe yang 24 jam. Jadi kafenya itu kita masuk kafe setengah 2, jam 2 sampai subuh niku. Ya palangannya tinggal kita saja. Iku kula kalih Neng Eva kalih Gus kalih Ning ngobrol. Ngendikan. Nah, Gus Irfan dengan Neng Hira ya Mbak memang diberi waktu untuk ya saling ta'aruf gitu. Tapi di tempat yang satu tempat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Jadi tidak pernah ada ruginya ketika kita mengikuti arahan dari kiai. Mboten enten, ada hikmahnya semua. Tinggal kita saja tinggal menafsirinya gimana. Kalau kita menafsirinya dengan hal yang tidak baik, ya akhirnya keluarnya tidak baik. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Dan saya berkali-kali dulu ketika di dalam, kalau kan akhir-akhir sederenge boyong teng dalam, ikut bareng di beto HP. HP kula pada waktu itu BlackBerry isone munggo SMS tok. Mergo BlackBerry turahane ibu diwehi wong sing wis ora patek, wis rada rusak. Pada waktu itu kula sik kemutan banget. Kula duwe WA niku pas arepe nikah. Arepe nikah matur teng Abah nyuwun HP, langsung iPhone niku biyen jaluke. Ora tau duwe HP kula ndak. Ora tau duwe HP njaluk langsung iPhone kula. Kesempatan kan, kapan lagi saya minta sama Abah gitu. Bah pengen HP aja nikah. Loh, HP apa? Wah, kesempatan nih. Wis ngomong HP apa? Kesempatan nih. Pada waktu itu lagi booming ya iPhone 6 itu. Ya, langsung niki regane sementen ya, langsung tebas ke. Ya, itu pertama kali punya HP seumur hidup sebelum nikah itu. Dan pertama kali punya WA itu ya tahun 2006 itu. 2016 itu. Dah. Kula saben napa mboten saben sering kali ditimbali sama putrane Neng Eva, namanya Gus Alin, Gus Fajar. Masih kecil, kelas 2 SMP. Pada waktu itu, kelas 2 SMP. Mas mriki ke sana. Sampai sana, ya sudah Mas kembali, cuma ngetes aja. Ya wis. Saya sih nggak mangkel, nggak gimana. Itu nggak sekali 2 kali. Kemudian nanti di BA lagi sama Gus, terus lagi mesti dikerjai lagi enggak. Pokoknya Mas mriki ya sudah ke sana. Kadang cuma tolong Mas garukin. Iya, garukin geger. Nggih. Terus pinjem kukunya Mas. Kan nek ngundang kula kan Mas. Terus ngurus ini ireng-ireng nang jempole kukune Gus e. Wes, monggo Gus lah sak karepe ngono. Senengane nek paling wedi kalian Neng Hira. Nek enten Neng Hira wis duwing kula. Nek kalih kula santai. Namine Gus nggih pimpin malih. Tapi kita yang punya tanggung jawab juga untuk belajari beliau karena memang dipasrahi belajari pada waktu itu belajar kitab ya. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi balik malih. Lah dia grundel sama gurunya, falamma ra'ahu mongko ing dalam semangsane ningali ing murid sapa asy-syaikhu mengkono guru tabassama mongko mesem sapa guru paham. Guru pun paham banget. Berarti tidak tanggung jawab. Dhek ketok grundel ketok peteng. Waqala lan dawuh sapa murid ya khainu santri kang khianat. Langsung ngendikane ngono.
Keranten itu bukan kemudian guru itu mengatakan seperti itu terhadap muridnya, tidak kemudian karena mendoakan muridnya menjadi orang yang khianat, tidak. Itu sudah adatnya para kiai itu beberapa seperti itu. Itu mengingatkan bahwa ada satu hal yang tidak baik di dalam diri kita. Ya khoin, langsung gitu gurunya. Dan supaya kita ini tidak kemudian hanya sukanya dipuji, hanya sukanya tersanjung. Tapi ketika kita diingatkan tentang keburukan kita tersinggung. Orang itu kan gitu gawane nalikane dipuji dia senang, padahal pujiannya itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kita. Kita dipuji, ya Allah, santri kok wis pirang-pirang tahun mondok kok jadi bocah apik men. Iku kan seneng banget, padahal kenyataannya kan mbuh. Kita seneng banget digituin. Tapi ketika kita disebutkan kekurangan kita, padahal kenyataannya juga ada, kita tersinggung. Itu berarti menunjukkan bahwa ketidaklapangan di dalam hati kita, ketidakikhlasan di dalam hati kita. Guru langsung ngendika, ya khainu, santri kang khianat. Ilam takun, lamun ora ana sapa sira iku aminan kang kena den percaya lifak rotin krana tikus siji. Fakaifa mongko hale kaya apa takunu ana sapa sira iku aminan kang kena den percaya lil ismi maring jeneng al-a'zami kang agung. Edul ngono nek sampean wae tidak bisa dipercaya hanya karena satu tikus. Hanya karena satu tikus saja sampean tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa amanah. Bagaimana mungkin sampean bisa amanah ketika saya berikan asmaul a'zam? Cara gampane ngoten, wong bocah kon ngurusi iwak yai, kowe ngurusi iwak ora iso dipercaya. Apa meneh ngurusi masyarakat, ngoten lho. Para masyayikh kita itu kan mendidik para santrinya kon angon pitik, kon angon wedhus, kon angon iki, kon angon itu, kon angon sawah. Itu adalah satu pendidikan di mana sebelum mengurusi masyarakat, dia ngurusi hal-hal semacam itu dulu di pondok. Jangan kemudian kita ini tidak tahu apa maksud beliau, maksud a'zam beliau memerintahkan saya seperti ini. Itu adalah pembelajaran yang sangat besar kepada kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi, makanya setialah dengan gurumu, setialah dengan kiaimu, setialah dengan pondokmu. Jangan pernah kita ini berkhianat, tidak setia terhadap pondok kita, terhadap kiai kita. Cintailah masyayikh, sambung hati kita terhadap para masyayikh, jangan pernah putus hatinya. Sak elek-elek awake dhewe, sak nakal-nakale awake dhewe duwe gandolan para masyayikh. Pun niku insyaallah awake dhewe saged paling boten lah melu gerbonge para masyayikh. Allahumma Al-hikayatus saminatu utawi cerita kang nomor 8 iku fir riyadhati tetep ing dalem martelaake tirakat ta riyadhah inda talabil ilmi ing dalam nalikane nuprih ilmu. Riyadhah ketika mencari ilmu. Yuhka den critakake apa anna jumlatan sak temene golongan min talabatil ilmi saking pira-pira santri kang golek ngilmu minhum iku setengah saking talabah al Habibu Hasan bin Shalihil Bahri utawi Habib Hasan bin Shalih al-Bahr. Karena ono sapa apa ghidha'uhum sarapane al-Habib utawa nggih al-Habib mawon iku at-tamra kurma ma'at takhi sertane persane wijen. Habib Hasan bin Shalih al-Bahr ketika nyantri sarapannya hanya kurma dan wiji persane wijen ya, persane biji wijen itu. Itu bentuk riyadhah, bentuk itu enggak harus sama. Riyadhah itu yang paling penting adalah bagaimana kita ini melakukan sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, itu namanya riyadhah. Ya. Kepinginnya turu riyadhahnya apa? Ngono lho. Kepinginnya mangan riyadhahnya apa? Kepinginnya maksiat riyadhahnya apa? Itu jenis riyadhah. Enggak harus bentuknya sama. Bisa puasa, bisa tahajud, bisa tarkul maksiat,
bisa sedekah, bisa nopo jenenge misalnya nyapu, bisa khidmah, bisa melakukan apapun yang kemudian melawan hawa nafsu kita, keinginan kita pada waktu itu. Itu namanya riyadhah. Nang pondok kudu enten ngoten niku, paling mboten enten satu fase di mana kita ini ada riyadhahnya. Lah, bentuknya Habib Hasan bin Shaleh ini riyadhahnya adalah memakan kurma setiap pagi dan wijen. Fa'ahda mongko awe hadiah sapa ba'dul jirani setengah pira-pira tangga marratan kelawan ambalan ilaihim maring tolabah al khubza ing roti sobahan ing dalam isu wa masaan lan ing dalam waktu sore. Dilalah ada tetangganya itu memberikan roti ya. Pagi dan sore mengasih roti kepada santri-santri yang ada di situ. Nah, beliau ikut makan. Falamma akalu mongko ing dalem semangsane mangan sapa tolabah al khubza ing roti. Nah, santri-santri itu yang biasa makan tamer, biasa makan kurma dan makan peresan wijen, kemudian dia makan roti, nakoso mongko sudo apa nuruhum nure tolabah. Apa nuruhum nure tolabah. Walam yajidulan ora nemu sapa tolabah ma ing barang wajaduhu kang wis nemu sapa tolabah ing ma qablu ing dalem sadurunge akalul khubza. Qablu ing dalem sadurunge aklul khubza. Kenapa bisa merasakan? Karena sudah istiqomah. Sudah istiqomah makan kurma setiap pagi. Kok ada satu masa di mana dia makan roti. Sangat bisa merasakan kurangnya pemahaman yang biasanya paham menjadi kurang paham, yang biasanya lancip, biasanya landep pemahamannya menjadi ketul, menjadi tidak landep, menjadi sulit memahami. Biasanya hafalan kuat sekian, saiki gak kuat. Kamu harus menyadari ya. Biasanya kamu harus menyadari, kita ini harus menyadari fase perubahan kita. Harus. Biasanya aku kuat jagong sejam kok saiki gak kuat. Goleki. Carilah masalahnya apa. Ya. Itu pasti ada. Biasanya padang atine kok kemudian saiki apa-apa gak padang, saiki apa-apa gak semangat. Ini harus kamu cari apa yang salah dari apa yang saya lakukan ini. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Apa ada barang haram yang masuk, apa ada sesuatu yang tidak baik yang saya lakukan. Kamu harus cari itu. Harus cari itu. Faroja'u mongko ya Allah bali sapa tolabah ilama maring barang kanu kang ana sapa tolabah iku alaihi ing atase ma bayane min aklit tamri saking mangan kurma. Akhire balik malih sami dahar kurma malih. Tidak maem itu lagi. Sama kulo nate merasakan fase di mana saya kok berat untuk melakukan aktivitas. Tak teliti opo ya. Aku terus musyawarah kalian ning kulo. Memang di fase itu saya sering keluar makan di luar. Di fase itu saya sering makan di luar. Mangan ning jobo, ning resto, mangan tumbas, mangan iki. Ini ternyata ada efeknya. Makanan dari luar itu ada, makanya di teng taklim itu kan sampai jelas kayak. Khubzis suk itu kurang keberkahannya. Ya, roti dari pasar, roti yang dijual di pinggir-pinggir jalan, yang di luar itu kurang keberkahan karena banyak mata orang fakir melihat tidak bisa membeli. Kemudian menacat makanan tersebut. Nah, ketika dicacat makanan itu hilang keberkahannya. Sebenarnya bukan masalah dijual di luarnya mboten, tapi karena banyak dilihat oleh orang yang tidak mampu untuk membelinya, kemudian nacat. Nah, kemudian ketika makanan itu dicacat, keberkahannya menjadi berkurang. Ya sama saja sebenarnya kalau kamu masak sendiri pun kalau kamu cacat ya kurang keberkahannya, begitu. Akhirnya kalau kurangi dan perubahannya dan ada perubahannya gitu.
Jadi penting sekali bahwa ketika kita mendapatkan fase yang tidak enak, kita teliti. Muhasabatun nafsi namanya. Kita muhasabah yang kesalahan apa yang kita lakukan sebenarnya. Makanya kudu riyadhah itu tadi. Ya, nek wis istiqomah ngoten nggih lakoni niku ketoke pun istiqomah pun sae nggih lakoni terus aja sampai goyah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Annam ra'atan. Sak temene wong wadon suwiji iku jaat teka sapa imro'ah ila Syekh Abdul Qadiril Jilani. Maring Syekh Abdul Qadiril Jilani biwaladiha kelawan gawa anake imro'ah. Seorang wali santri sowan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selaku gurunya anaknya. Membawa putrane. Waqalat lan ngucap sapa imro'ah matur sapa imro'ah ra'aitu ningali ingsun qalba waladi ing atine anak ingsun iku syadidat ta'alluqi banget gumantunge bika kelawan Tuhan. Saya lihat-lihat anak saya itu sangat manut dengan panjenengan. Apa yang didawuhkan panjenengan selalu diikuti. Apa yang menjadi persepsi panjenengan selalu diikuti. Sangat ta'alluqnya kuat sekali dengan panjenengan. Tapi meh-meh rodok wali santri ini meh-meh rodok mboten sae. Hampir awalnya itu niatnya sudah tidak bagus. Jadi seakan-akan nyambati kedekatan yang ada di murid tersebut anaknya itu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa kharajtu lan metu sapa ingsun an haqqi saking hak ingsun fihi ing dalem walad laka maring tuan. Nah ini metu cemburu nih. Dan nun sewu yai. Karena kedekatan anak saya dengan panjenengan, seakan-akan anak ini menjadi anak jenengan dan sama saya tidak seperti dengan jenengan, beda. Harusnya perlakuannya kan sama. Harusnya misalnya apa? Jadi kharaj itu an haqqi fihi laka. Koyok iki wis dadi anake jenengan, aku wis gak iso apa-apa. Saya bilang gini, anaknya kata guru saya enggak boleh. Saya suruh gini, kata kiai saya enggak boleh. Kalau saya suruh gini, kata kiai saya belum dulu, jangan dulu. Nah ini kan anak saya. Ya, cara kasarannya begitu. Fa'akhadhahu mongko ngalap sapa Syekh ing walad wa amarahu lan perintah sapa Syekh ing walad bil mujahadati kelawan mujahadah kelawan nemen-nemeni wasulukit tariqi lan ngambah dalan maring makrifat billah. Karena memang muridnya itu anaknya itu sudah diperintah untuk mujahadah, di pondok dilatih untuk mujahadah, kemudian melakukan berbagai thariqah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu hubungannya sangat kuat dengan gurunya. Faja'athu mongko nuli teka ing ya Allah ya Rabbi ya Karim ing waladi sapa ummuhu ibu e walad yauman ing dalam suwijining dina fawajadtathu mongko nemu sapa ummuhu ing walad nahilan hale bungkring. Kula maknani bungkring mergo niku sigot mubalaghah, nahil niku banget kurune bungkring. Musfarron kang pucet min atharil ju'i. Ya Allah ya Rabbi akan krono ora anane labet, krono arahe labete luwe, krono arahe labete luwe wasahri lan melekan. Anake barang disambangi pada suatu hari disambangi lagi, anake kuru, pucet. Mripate celong.
Wa akli khubzi syairi, dan dilalah wa akli khubzi syairi lan mangan roti gandum, mangane mung roti. Mboten trimo yang sepah saya ngirim ke sini, anak saya malah jadi ungkring seperti ini. Mangane mangan roti tok. Dulu ada ya wali santri, tapi di pondok saya dulu. Kalau kantin di pondok saya dulu kan makannya bareng. Makannya itu bareng, selalu bareng, tidak pernah tidak. Jadi kalau ambil itu pakai lengser, nggak ada piring, ambil pakai lengser, ambilnya bebas karena memang ya nasinya itu langsung 10 nopo niku 10 tremos langsung ditaruh di bawah, terus ambil bebas, mau nambah ya bebas. Kerupuk itu setandon, kerupuk itu 1 tandon, ngambil terserah mau berapa itu terserah, mau nambah ping 10 kali ya boleh, tapi yo otomatis gosop, mau bayarnya 1 seket, mau mangannya ping 10 ya mesti gosop ibu, mesti gak halal ibu. Lah dilalah wonten wali santri mlebu teng kantin saya, di kantin pondok itu. Dapur lah cara saya ini. Dapur makan. Bukan dapur MBG, bukan. Ya, masuk ke dapur makan di pondok ya. Itu sangat kemudian memandang dengan sebelah mata. Ih, jijik